Oke, kita sekarang berbicara masalah restoran. Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Nggak apa-apa, ini pembicaraan. Kita pembukaan dulu, Pak. Oh, beliau dulu, iya ya, maaf. Pembukaan, nanti saya pembukaan dulu, baru nanti kita apa yang mau dibahas gitu. Oke ya, siap. Lu kasih kode Mbak. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Semangat untuk kita semua di hari Minggu yang cerah ini. Kita coba ngobrol santai oleh salah seorang narasumber yang sudah kita hadirkan di sini. Kita sengaja datangkan narasumber ini Begitu yang memang pengamatannya jauh ke depan. Pengamatannya serba tahu dan serba mengerti apapun permasalahan. Kita sapa dulu. Di sini ada Pak Asep. Iya, selamat sore. Siang. Nama mengudaranya apa nih kalau Pak Asep? Kita Kan mau tahu. disebut Cecep juga, Oh, Cecep. yang gampang saja. Karena kalau nyebut nama Pak Asep ini di kalangan jurnalis terutama langsung apa ya? Langsung flashback. Jadi Pak Asep ini wartawan senior ternyata. Wartawan senior era tahun berapa Pak Asep dulu? Sampai 2010 buntutnya ketika saya pindah sini sudah goodbye. Oh, sampai 2010 masih aktif ya Pak Masih Asep ya? aktif. Betul. Bahkan di kalangan beberapa pejabat pun nama Pak Asep ketika mungkin ngeliat Pak Asep rupanya sudah familiar begitu ya Pak Asep. Oke, terima kasih Pak Asep sudah Ya. bisa bergabung di sini nih. Jadi kita ngobrol santai aja. Yang saya lihat dia tengkulak kopi, tapi dia punya fasilitas open. Kopi yang dia beli dia simpen di open, awet, dia Jadi giling. orang yang beli itu sudah pak-pakan gitu ya, sudah berbentuk kopi jadi ya. Sudah berbentuk Atau kopi mau jadi. bijinya juga bisa. Bisa. Cipecang. Cipacung. Cipacung. Kalau dari Serang sebelah kanan naik ke sana, Pak. Itu akibatnya sekampung semua pada main kopi. Nah, kita bahas itu sama bahas melihat fenomena menjamurnya kedai kopi, Pak. Sekarang, ya kan? Jadi sekarang kan kalau dulu kan yang penikmat kopi, hanya penikmat kopi aja yang mau ngopi di kedai kopi. Sekarang mah anak sekolah, mahasiswa, mau dia nggak suka kopi, yang penting nongkrongnya itu loh Pak, gaya hidupnya nongkrong di kedai kopi. Nah, melihat aja sepemantauan Pak Asep memang terjadi apa ya, gaya hidup orang kalau belum nongkrong di kedai kopi belum dibilang itu misalkan milenial gitu kan. Pak, kalau saya potong ini maaf ya, kalau di luar negeri orang makan itu cepet sebentar. Sedangkan kalau di Indonesia Iya. itu 2 jam Pak bedanya Pak. Oke. Kenapa bisa beda 2 jam itu, Pak? Di sini untuk bersantai, kalau di sana buru-buru orang kerja gitu kerja, Pak. ya. Tapi mungkin nanti lama-lama, mungkin ya, kita akan nggak ada acara makan malam di rumah, makan di warung. Kenapa? Lebih murah Pak, dihitung-hitung Pak. Untuk di mana? Di Indonesia? Di Indonesia lama-lama, makanya saya sedikit cerita catering itu gitu, nanti orang tolong tetangga minta 5 porsi. Nah itu. Kalau untuk kopi yang enak tuh di sini di mana sih, Pak? Kopi yang enak ya. Maksudnya terus ciri kopi enak tuh kayak gimana? Pak, kalau kopi yang bener enak tuh kopinya tidak dicampur jagung Pak. Jagung apa? Iya, jadi kopi bener 100% kopi, maaf ya, kopi murah tuh dicampur jagung. Ada gitu? Ada Pak, makanya saya di Rau, saya dulu sering beli kopi beneran tidak dicampur jagung. Digiling, kopi anu digiling. Oh, berarti kalau pakai jagung itu yang nggak ada ampasnya ya? Sorry, dulu cap gentong gitu. Itu saya buka-buka, pan baunya bau jagung. Itu jagung. Bau jagung. Tetap dibakar dulu jagungnya. Tetap dibakar dulu, makanya warung kopi itu sedia biji, di depan dia digiling, di depan kita digiling. Malah saya untuk meyakinkan tamunya, tamu saya juga, saya beli kopinya doang, oleh adik saya digiling pakai cara tradisional sehingga mereka yakin yang diminum itu kopi, bukan kopi bercampur jagung Pak. Nah, kopi itu buah apa biji sih? Biji. Biji. Dan gini Pak, saya rada tertarik Buah kali Pak menghasilkan biji, namanya biji kopi. Pak, jadi waktu Buahnya kan buah kopi. sebelum dipetik dari pohon tuh masih ada merah-merahnya, kulitnya dipesek, dikasihkan ke luwak ceritanya, oleh luwak diproses, selanjutnya ya dijemur apa masuk
open lah gitu Pak Di kira-kira. pesek tuh dicodet. Dibuka gitu ditangkal, diambil, dipesek. Bukannya Hah? luwak makan kopi yang pabalatak itu, bukan? Bukan, Cuma bukan. sengaja diumpan nanti Ah, kotorannya itu kan iya, masih utuh, nah itu iya. katanya enak yang jadi iya, kopi. ada yang bilang dipoe heula setelah keluar dari luwak ya, dipoe heula terus disangrai, ada yang bilang seperti itu. Itu bagi mereka yang hobi memelihara hewan cukup menarik untuk main begitu, ya pelan-pelan dulu, tapi ini eksklusif kopinya, Bang. Kopi eksklusif. Kopi eksklusif. Silahkan kalau orang sini mau main kopi luwak, nggak apa-apa lah. Saya mau main tuh, tapi kan pelan-pelan dulu, cerita dulu, silahkan aja. Kopi, kenapa lebih enak kopi luwak? Kenapa kok? Ya mungkin pas sama aja ya. Dulu orang panen pisang, pisangnya dimasukin dulu ke tanah, dipendam. Sebulan 2 bulan diambil, itu mungkin lebih panasnya lebih. Jadi ada fermentasi di perut luwak ya. Ya, Iya, fermentasi. Kan sempat kontroversial juga haram sama halalnya itu kan, kata yang beli. Tapi kan yang dimakan bukan kotorannya itu katanya, masih utuh biji. masih berbentuk biji. Hanya keasamannya aja dia dari perut luwak nambah nikmat katanya. Berarti kalau makan genjer juga lebih enak ya? Kan genjer dimakan keluar genjer. Pak, ceritanya dulu ada di suatu daerah wisata ada gitu, maaf ya, suatu jamur tapi tumbuh dari kotoran lah gitu Pak. Itu oleh polisi dilarang gitu Pak, karena gitu. Mushroom. Mushroom. Kalau di Bali itu ya. Iya. Bali. Nah, kalau Pak Asep lebih suka kopi apa? Kalau saya lebih jujur lebih suka kopi gratis, tapi pure kopi ya. Itu digilingnya mendadak Pak, tanpa gula, karena jadi seger kopinya Pak. Apalagi di gardu malam-malam Pak ya. Iya, kira-kira gitu. Berarti malam ini bisa ngopi di garden nanti Pak. Bisa. Asal jangan kopi ngoho aja Pak. Kopi. Karton. Iya, semua orang juga saya rasa suka Pak kalau kopi gratis Pak. Mau dicampur jagung kayak dicampur apa, itu kayaknya enak aja Pak kalau gratis Pak. Pak, dan kopi yang dirau itu kopinya dari sekitar sini lah ya Pak. Kopi mah sama aja, paling tanah di daerah tertentu yang menyebabkan. Tapi itu bukan hoax Pak, bukan hoax kan Pak, dicampur jagung itu. Pak, Pernah mengalami gitu artinya? Pak silakan Bapak beli kopi murah dikit kan bau jagung Pak. Pak, jadi gini cerita, mohon maaf ya saya terlalu keras. Apa bedanya susu import, kan ada yang udah digitu ya Pak. Yang asli dengan yang maaf lokal. Yang lokal tuh dicampur apa gitu Pak. Kenapa harganya mahal susu import yang begitu tidak dicampur ini, tidak dicampur kentang segala macam Pak. Dicampur kentang. Iya, maaf susu begitu dicampur kentang Pak. Bukan kentang kali Pak, krim. Mungkin. Jadi kan susu full krim itu jadi susunya mah cuma 20%, 80%-nya krim Mungkin aja. Sehingga itu bukan kategori susu katanya kalau kata Ahlinya. ahli kesehatan. Tapi kalau yang susu itu yang murni-murni susu gitu. Lebih enak mana? Kopi remote apa susu gantung? Cangkirnya cupnya 36B. Menurut orang tertentu. Iya. Kalau di sini nggak ada ya kopi remote sama susu gantung ya? Nggak ada. Di mana tuh adanya Pak? Pak, kopi remote kayak gimana? Kopi sambil nyomot Pak. Oh. Kopi dulu ada Pak di Pelabuhan Merak, tapi era dulu tahun-tahun 90-an sampai 2000 tuh ada tuh. Di bakul jamu dia ditawarinnya. Pak, di era Pelabuhan Merak tahun 80-an juga Meraksana dikit 2 kilo 3 kilo tuh ada Pak. Di pinggir rel yang sebelum digusur itu Pak. Kalau itu kan tempatnya Pak. Kalau ini mereka menjajakan ke Cincin. Kemudian ya itu pelanggannya supir-supir, kernet supir gitu. Ada. Nah, istilahnya namanya kopi remote. Jadi sambil ngopi bisa sambil nyomot juga. Tapi pengalaman dari waktu di sana dong tanyanya. Di mana tuh? Waktu ngopi di sana bagaimana Pak? Kopi di belah mana Pak? Yang itu kayak Yang berkelas gitu tuh Pak. Pak. Di Jakarta mungkin di mana? Apa rasanya kan kopi-kopi juga Pak. Pak gini Mungkin Pak, di nongkrong Jakarta, kali, Pak. kenapa di Serang susah? Karena di Jakarta penduduknya sekian, jadi probabilitas kemungkinan jauh lebih banyak begitu Pak. Tapi kalau soal rasa kan kopi sama gitu-gitu juga Pak.
Apa karena gengsi nongkrong ya Pak lebih berkelas? Pak, paling kopi Jakarta itu ya paling kalau bicara kopi beneran, Pak, kopinya saringannya doang Pak yang begitu bagus. Alat itunya kali giling. Enggak, jadi katanya kopi Vietnam, kopi apa itu sama aja, cuma disaringnya seberapa kali begitu Pak. Oh, kekentalannya itu ya. Nah, paling kalau mau Pak ya, kopinya ditahir tapi cairnya begitu panas Pak. Ditahir, jadi airnya panas gitu kan. Oh, tahar itu maksudnya Dimasak. Iya, kan nggak golak-golak kopi katanya. tubruk. Ya, kan? nah, Disiram air. disiram air Jadi begitu. mendidih benar. Mendidih. Pak, makan yang begituan tuh dalam kondisi gembira secara psikis bikin orang, saya alergi, tapi makan makanan yang berkolesterol tinggi dalam kondisi begitu gembira, alergi saya nggak apa-apa itu. Tapi kalau Bisa begitu ya. iya, kenapa Pak? Apa membangkitkan apa tuh Pak? Membangkitkan pikiran positif, ya begitu. Bukan membangkitkan alam bawah sadar gitu. Tiba-tiba pura-pura bahagia gitu. Enggak Pak. Itu udah ilmu kayaknya ya Pak. Kalau kita bahagia, minum makan apapun terasa nikmat gitu Pak. Ya, Betul Pak, kan? Walaupun betul. sama tempe mungkin Pak. Ya, Pak, saya sering ngalamin kok Pak di mana-mana ternyata yang bikin aja kondisinya gembira menerima saya contohnya Pak itu kopinya kopi naon sih hargana. Pak, tadi saya minum kopi gudeg yang merah di rumah dimasak sama di tempat satpam enakan saya Pak, saya gembira sekali. Gitu. Karena kalau minta di satpam mereka ngedumel Pak. Kalau Kira-kira gitu. Ya kan? Jadi nggak enak kan? Pernah kopi Saya rasa nggak enak Pak. Kalau kita bikin sendiri, bawa dari rumah jalan ke pos satpam kan nikmat Pak. iya Karena dalam bikin kondisi kopi gembira sendiri. Pak, betul Pak. Berarti kopi gratis bagi orang yang ngasih mah nggak gembira dong Pak. Kita yang minumnya gratis enak kemarin. Yang ngasihnya itu ngedumel. Iya. Nah, closing dong. Milih kopi yang baik itu harus kayak gimana Pak? Ya jadi milih kopi yang baik itu kita beli biji kopinya dulu yang harganya agak tinggi lah Pak. Biji kopinya, dan untuk menjamin kesegaran, dan ini adalah kopi 100% ya digiling sendiri kayak adik saya. Berarti tadi kalau catatan saya proses penyaringannya harus benar Pak ya. Setelah itu disaring kan yang benar. membedakan mungkin. Iya. Ya sama kalau biji kopinya sih sama aja mungkin Pak ya. Pada prinsipnya sama Pak. prinsipnya. Cuman ditanam di daerah tertentu mungkin dataran tinggi Ya. Sumatera Utara akibatnya lebih. Ya. Sama itu tadi minumnya harus gembira Pak. Betul Pak. Bahagia. Oke, itu Siap. tadi sedikit tips mengenai perkopian dari Pak Asep serba bisa. Jadi lain kali next kita akan hadirkan menjadi narasumber lagi dengan tema yang berbeda. Pak, salam sapa dulu. Selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.